Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya? Senang sekali dapat menjumpai Bapak Ibu di dalam Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang akan diambil dalam Kejadian 27 ayat 24-29 dengan judul perikop Yakub merampas berkat Esau dengan tipu daya bagian yang ke-6. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Tetapi ia bertanya lagi, "Benarkah engkau ini anakku Esau?" Jawabnya, "Iya." Lalu Ishak berkata, "Dekatkanlah makanan itu kepadaku, aku akan makan daging buruan anakku agar aku memberkati engkau." Ia mendekatkannya kepada ayahnya. Lalu ayahnya makan, dia juga membawa anggur kepadanya, lalu ayahnya minum. Berkatalah Ishak, ayahnya kepadanya, "Datanglah lebih dekat lagi dan ciumlah aku, anakku." Yakub datang lebih dekat dan mencium ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, ia memberkatinya. Katanya, "Sesungguhnya bau anakku adalah seperti bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun dari langit dan tanah gemuk di bumi serta kelimpahan gandum dan anggur. Bangsa-bangsa akan menghamba kepadamu, suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, anak-anak ibumu dan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah dia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah dia." Saudara, dalam Kejadian 27 ayat 24-29 ini, kita dapat memperhatikan tentang bagaimana Yakub akhirnya berhasil menipu Ishak untuk merebut berkat Esau. Pada ayat 24, sebenarnya Ishak masih meragukan sosok yang datang kepadanya untuk meminta berkat. Karena itu dia bertanya, "Benarkah engkau ini anakku Esau?" Dan tanpa keraguan, saat itu Yakub menjawab, "Iya." Dan setelah itu, Ishak memberkati Yakub dengan 3 berkat. Berkat yang pertama adalah berkat bagi Yakub dan masa depannya, seperti tanah-tanah yang subur, gandum, dan anggur yang berlimpah-limpah. Hal ini dapat kita perhatikan di dalam ayat 27-28. Lalu berkat yang kedua adalah kekuasaan atas bangsa-bangsa serta saudara-saudaranya. Hal ini dapat kita perhatikan di dalam ayat yang ke-29a. Lalu yang ketiga, Ishak menambahkan, "Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah dia." Hal ini dapat kita perhatikan di dalam ayat 29b dan menunjuk pada perlindungan Allah atas Yakub dan keturunannya. Saudara, tindakan Yakub yang menipu ini untuk memperoleh berkat tentu tidak dapat dibenarkan. Berkat yang diperoleh Yakub tidak hanya menjadikannya kaya raya, diberkati, namun juga menjadikan namanya tercatat sebagai nenek moyang Yesus Kristus. Hal ini dapat kita perhatikan di dalam Matius 1 ayat 2. Dan jika kita mempertanyakan, mengapa seorang penipu seperti Yakub dapat memperoleh kekayaan, kekuasaan, serta kehormatan? Maka jawabannya adalah karena Allah mengasihi manusia dalam kondisi batin yang seperti apapun. Dosa telah merusak semua makhluk ciptaannya, termasuk menimbulkan kecenderungan, keinginan berbuat dosa dalam diri seseorang. Keinginan-keinginan berdosa tersebut, misalnya keinginan untuk berbohong, menjadi tidak setia, marah, rakus, dan lain sebagainya. Namun Allah tetap mengasihi manusia, sehingga ia menghadirkan Yesus Kristus untuk menganugerahkan berkat keselamatan bagi manusia. Hal ini dapat kita perhatikan di dalam Kejadian 3 ayat 15 dan Yohanes 3 ayat 16. Saudara, renungan hari ini mengingatkan kita bahwa Allah mengasihi apapun kondisi batin kita. Ia mampu dan sanggup memulihkan kondisi batin yang telah dicemari dan dirusak oleh dosa. Oleh karena itu, jangan ragu untuk datang menghampiri Allah, meminta ampun atas dosa-dosa kita, dan menikmati berkat keselamatan serta pemulihan atas kita. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah kita percaya bahwa Allah mengasihi apapun kondisi batin kita saat ini? Mari hampiri Allah dengan sikap yang rendah hati. Mari kita akui keberdosaan kita di hadapan Allah dan hiduplah dalam anugerah-Nya senang
senantiasa. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih satu hari Allah tambahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang senantiasa mengingatkan kami, Tuhan, betapa Engkau mengasihi kami apapun kondisi batin kami saat ini, Tuhan. Dan di dalam perjuangan kami mengikut Engkau, Tuhan, di dalam masa-masa waktu-waktu di mana kami berusaha untuk menang atas setiap godaan tipu daya dunia ini, Tuhan, kami percaya bahwa Allah senantiasa ada dan memberikan kekuatan kepada kami. Kami berserah kepadamu, Tuhan, pagi hari ini. Jika Engkau menemukan ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan-Mu dalam hati kami minta ampun, Tuhan. Sucikan kami, kuduskan kami, Tuhan. Dan kami percaya Allah akan terus menguatkan kami di dalam perjalanan kami bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih, Tuhan. Kami mau serahkan hari ini, sepanjang hari ini, dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau akan menolong kami di dalam segala hal yang akan kami lakukan. Terima kasih. Makasih, Tuhan. Dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.